Sehabis lebaran ini mestinya kita disajikan pertandingan super seru yakni finalisima 2026 antara Spanyol versus Argentina. Laga ini punya daya magnet tinggi karena mempertemukan Lionel Messi dengan penerus tahtanya sebagai GOAT Lamine Yamal. Namun acara yang sudah pernah diundur itu dipastikan batal digelar Maret ini. Berbagai masalah pelik menyelimuti persiapan laga akbar tersebut. Segala cara sudah diusahakan untuk tetap terlaksana, tapi tetap saja buntu. Pada akhirnya, pecinta sepak bola sejagat raya tidak dapat melihat Messi dan Yamal beradu skill di lapangan yang sama. Lantas, bagaimana kronologi dari batalnya penyelenggaraan finalisima 2026? Benarkah ada ego yang saling tidak bisa diredam dari dua konfederasi? Setelah gagal terlaksana sesuai jadwal pada 2025, finalisima berubah tanggal menjadi 27 Maret 2026. Perubahan itu telah disepakati bersama oleh UEFA dan CONMEBOL dalam nota kesepahaman pada 18 Desember 2025. Pada hari itu, kedua konfederasi juga menetapkan Lusail Stadium di Qatar sebagai venue. Menurut Gulf News, pemerintah Qatar ikut memainkan peran dalam pemilihan venue. Negara kaya minyak itu ingin mengadakan finalisima 2026 di Lusail sebagai salah satu pertandingan di perhelatan Qatar Football Festival 2026. Semua berjalan baik-baik saja sampai situasi di Timur Tengah mendadak keos. Memasuki bulan Maret, konflik bersenjata yang melibatkan Iran melawan Amerika Serikat dan Israel pecah. Ledakan misil di Teheran bahkan menewaskan Ayatollah Ali Khamenei. Iran yang ditinggalkan pemimpin tertingginya itu kemudian melancarkan serangan balasan ke negeri Paman Sam dan sekutunya. Rudal dan drone Iran menargetkan sejumlah pangkalan militer Amerika di kawasan Teluk, terutama Qatar. Dilansir Al Jazeera, 13 rudal Iran menyerang teritorial Qatar dan menyebabkan rentetan ledakan di langit Doha. Kondisi ini membuat warga Qatar panik dan ketakutan. Pemerintah Qatar pun menetapkan status peringatan darurat untuk antisipasi serangan berikutnya. Demi melindungi warganya, semua akses penerbangan internasional di Bandara Doha ditutup. Selain bandara, pemerintah membatasi aktivitas yang menimbulkan keramaian di lingkungan terbuka, termasuk kegiatan olahraga. Khusus sepak bola, Federasi Sepak Bola Qatar mengeluarkan pernyataan yang disepakati oleh Kementerian Olahraga Qatar. Dikutip AP News, Federasi menunda semua pertandingan di kompetisi lokal hingga waktu yang belum bisa ditentukan. Penundaan ini sesuai dengan arahan AFC yang juga meminta laga di Timur Tengah dihentikan. Peraturan dari Federasi Qatar ini kemudian berimbas pada penyelenggaraan finalisima. Karena digelar di Lusail, UEFA dan CONMEBOL putuskan untuk memindahkan venue demi keselamatan banyak orang. Tujuan utama yang dipilih adalah Eropa. Mengetahui pemindahan itu, Qatar berharap masih bisa menjadi tuan rumah. Namun UEFA dan CONMEBOL menilai situasi di sana belum sepenuhnya aman dari konflik lanjutan. Dari sekian banyak stadion di Eropa, sejumlah opsi venue sempat bermunculan seperti London, Roma, dan Paris. Namun kemudian mengutip Marca, UEFA mengusulkan Santiago Bernabeu sebagai venue pengganti Lusail Stadium untuk finalisima 2026. UEFA sudah berdiskusi dengan RFIF dan mereka sangat terbuka menggelar laga di Madrid. RFIF membantu UEFA mendapat lampu hijau dari Real Madrid dan kepolisian setempat untuk menggelar laga di Bernabeu. Terdapat dua alasan mengapa UEFA mencalonkan markas Los Blancos tersebut. Pertama, UEFA ingin agar finalisima 2026 digelar sesuai dengan rencana semula, yakni 27 Maret. Dengan waktu serba mepet, UEFA butuh stadion yang bisa mengakomodir logistik pertandingan dengan cepat. Kebetulan, pihak Madrid segera merespons dan menyatakan kesiapan penuh menggelar finalisima di Bernabeu. Kedua, Bernabeu punya kapasitas dan fasilitas yang sangat memadai. Sejak direnovasi, Bernabeu punya daya tampung sekitar 83.000 penonton yang dilengkapi fasilitas modern kelas dunia. Kendati tak sebesar Lusail, pendukung akan dimanjakan pengalaman menonton terbaik selama di Bernabeu. Fitur-fitur kemewahan itu membuat Bernabeu sangat cocok menjadi panggung pertemuan antara Messi dan Yamal yang menyedot perhatian. Sayangnya, gagasan dari UEFA ini mendapat penolakan keras dari CONMEBOL dan Federasi Sepak Bola Argentina atau AFA.
Dilansir OneFootball, CONMEBOL dan AFA menolak menggelar finalisima di Bernabeu karena dianggap tidak netral dan adil. Bermain di Bernabeu membuat Spanyol jadi pihak yang diuntungkan, sebab La Furia Roja akan bertanding di hadapan publik sendiri, sehingga memberikan tekanan lebih pada La Albiceleste. Penolakan tersebut membuat kedua pihak kembali berunding demi menemukan win-win solution. UEFA pun kemudian memberikan dua opsi. Pertama, laga tetap digelar di Bernabeu pada 27 Maret, tapi kapasitas akan dibagi 50-50 antara fans Spanyol dan Argentina. Kedua, finalisima akan digelar dalam sistem dua leg. Leg pertama bertempat di Bernabeu pada 27 Maret, sementara leg kedua digelar di Estadio Monumental Buenos Aires sebelum Copa America dan Euro 2028. Namun kedua opsi itu ditolak oleh CONMEBOL dan AFA. Lah terus CONMEBOL dan AFA maunya apa dong? Menurut Sportskida, AFA tetap berpegang teguh bahwa finalisima harus digelar di venue netral. Mereka pun mencoba mengusulkan stadion lain yang tidak menguntungkan salah satu pihak. Juara bertahan Piala Dunia itu kabarnya menyarankan Italia sebagai venue baru. Itu didukung oleh laporan media besar negeri Pisa, La Gazzetta dello Sport. Mereka mengabarkan pilihan Argentina mengarah pada satu stadion ikonik yakni San Siro. Kandang dari duo Milan itu dipilih karena punya aspek spesial dibandingkan stadion lain di Italia. Raksasa Amerika Selatan itu menginginkan venue yang setara dengan Wembley, tempat di mana mereka meraih finalisima 2022. Antara Wembley dan San Siro memiliki kesamaan sebagai kuil sepak bola. Bagi Argentina, mengalahkan Spanyol di stadion se-ikonik San Siro memberikan nilai sejarah yang jauh lebih besar. Selain karena faktor prestis, San Siro dipilih karena baru mendapat pujian internasional atas keberhasilan menggelar Olimpiade musim dingin Milan Cortina 2026. Hal ini meyakinkan AFA bahwa stadion ini dapat digunakan dalam waktu singkat tanpa kendala teknis. Bersumber dari Gol, selain San Siro, kabarnya Argentina juga mengincar Estadio Dalu sebagai opsi lain. Stadion terbesar di Lisbon itu masuk daftar karena pengalamannya sebagai venue final Liga Champions dan Euro. Meski begitu, markas Benfica ini dipandang tidak punya persona sekuat San Siro, sehingga Argentina tetap menaruh San Siro sebagai pilihan pertama. Nah, selain memilih venue netral, AFA juga mengusulkan agar finalisima diundur tanggalnya menjadi 31 Maret. Pengunduran itu diusulkan karena Argentina perlu mengatur ulang akomodasi, perjalanan dan adaptasi di tempat lain. Dengan menggeser pertandingan ke 31 Maret, pasukan Lionel Scaloni memiliki tambahan waktu untuk mempersiapkan segala kebutuhan dengan baik setelah laga di Qatar dibatalkan. Lalu bagaimana respons dari UEFA terkait usulan dari AFA tadi? Dikutip Football Espana, UEFA sebetulnya tidak ambil pusing kalau finalisima harus digelar di venue netral, asalkan AFA bisa berkomitmen untuk menemukan stadion yang dapat digunakan. Tapi UEFA tidak setuju kalau tanggal pertandingan dimundurkan menjadi 31 Maret, sebab akan bertabrakan dengan jadwal yang dilakoni Spanyol. Diketahui Spanyol sudah jauh-jauh hari mengatur laga uji coba dengan Mesir untuk tanggal 30 Maret. Jika mengikuti kemauan Argentina main tanggal 31 Maret, tim Luis de la Fuente hanya punya waktu istirahat kurang dari 24 jam. Secara aturan medis dan FIFA, hal semacam itu sangat tidak diperbolehkan. Itu karena fisik pemain akan sangat kelelahan. Bukan cuma itu, UEFA juga tidak setuju karena mendapat tekanan dari klub-klub Eropa. Tanggal 31 Maret adalah hari terakhir dari jeda internasional Maret. Klub-klub Eropa mewajibkan para pemainnya sudah kembali pada 1 April untuk persiapan Liga Domestik di akhir pekan. Jika finalisima tetap diadakan 31 Maret, para pemain baru kembali pada 2-3 April dengan stamina sangat terkuras. Uniknya, AFA sempat memberikan pilihan lain setelah UEFA tegas menolak pengunduran jadwal menjadi 31 Maret. La Albiceleste mengusulkan finalisima digelar setelah pagelaran Piala Dunia 2026. Itu artinya laga akan dihelat pada jeda internasional September mendatang. Apa yang terjadi? Usulan itu juga ditolak mentah-mentah oleh UEFA. Pertimbangannya karena di bulan September UEFA sudah punya agenda sendiri, yakni UEFA Nation League musim 2026-2027 yang tak mungkin dijadwalkan ulang. Spanyol sendiri sudah dijadwalkan menjalani fase grup melawan Inggris, Kroasia, dan Republik Ceko sampai 7 Oktober. Nah, karena tidak ditemukan mufakat antara Spanyol dan Argentina, menurut ESPN, laga yang mempertemukan juara Euro 2024 dan Copa America 2024 itu
resmi dinyatakan tidak bisa digelar alias batal. Sejauh ini tidak ada indikasi penjadwalan ulang dalam waktu dekat, alhasil finalisima 2026 untuk sementara tidak diketahui kelanjutannya. Di balik batalnya finalisima, yang lucu, UEFA maupun AFA saling memberikan pernyataan yang menyalahkan satu sama lain soal pembatalan ini. Dalam siaran pers resmi, UEFA mengaku sangat menyayangkan pertandingan besar itu kembali ditunda. Mereka mengatakan pembatalan ini dipicu oleh eskalasi konflik yang semakin memanas di Timur Tengah. Hal ini membuat Qatar yang semula menjadi tuan rumah dianggap tidak memungkinkan. UEFA berdalih sudah berupaya keras mencari solusi alternatif agar finalisima tetap berlanjut. Namun semuanya ditolak oleh AFA sehingga kata sepakat tidak ditemukan. Soal pemilihan Santiago Bernabeu sebagai venue pengganti, UEFA mengatakan AFA tidak punya kemampuan politik untuk berkompromi, sementara soal pengunduran jadwal pertandingan, AFA dianggap memaksakan kehendak alias mau menang sendiri. Bagaimana tanggapan dari AFA? Dilansir World Soccer Talk, Presiden AFA Claudio Tapia mengatakan UEFA berat sebelah karena memindahkan venue dari Lusail ke Madrid. Bagi Argentina, itu adalah pelanggaran netralitas dan prinsip keadilan di mana Spanyol diuntungkan karena berlaga di rumah sendiri. Tapia mengatakan harusnya itu tidak dilakukan oleh konfederasi sebesar UEFA. Masih soal pemilihan Bernabeu, Tapia mengaku pihak AFA sama sekali tidak diikut-sertakan dalam penentuan markas Real Madrid itu sebagai venue pengganti. Tapia justru mengetahui dari media kalau UEFA tiba-tiba sudah mengusulkan Bernabeu. Ini yang kemudian menimbulkan tanda tanya besar bagi AFA. Mereka mempertanyakan soal transparansi yang dilakukan UEFA dalam mengusulkan Bernabeu. Pembatalan finalisima 2026 tak dipungkiri menimbulkan efek domino bagi para pemain dari kedua kubu. Dalam cuitan di X, Fabrizio Romano menyebut para pemain Spanyol maupun Argentina sebetulnya sudah siap menatap laga akbar tersebut. Kini setelah finalisima dibatalkan, punggawa La Furia Roja dan La Albiceleste dilanda kecewa yang tak terelakkan. Salah satu yang disebut Fabrizio Romano sangat kecewa adalah Lionel Messi. La Pulga sudah lama menantikan laga melawan Spanyol sebagai ajang untuk menambah pundi pialanya. Jika finalisima tidak batal dan Argentina menang, Messi akan mengangkat trofi yang ke-49 sepanjang karirnya. Tentu ini seharusnya menjadi awal yang baik bagi sang legenda untuk persiapan menata Piala Dunia 2026. Karena finalisima resmi dibatalkan, Spanyol pun terpaksa menata ulang jadwal pertandingan untuk FIFA Matchday bulan ini. Dikutip Yahoo Sports, Spanyol mengganti slot pertandingan finalisima yang kosong pada 27 Maret menjadi uji coba melawan Serbia. Akun resmi Serbia sudah men-spill kalau Alexander Mitrovic CS akan terbang ke Spanyol untuk menantang Lamine Yamal dan kolega. Sementara laga melawan Mesir pada 30 Maret tetap dilangsungkan sesuai jadwal. Bedanya, venue laga yang semula di Qatar akan dipindahkan ke Spanyol, namun laga melawan Serbia dan Mesir belum diketahui akan memakai stadion mana. Tapi dua laga uji coba ini diyakini menjadi persiapan terakhir sang juara Eropa sebelum mengumumkan skuad resmi Piala Dunia 2026. Berbeda dengan Spanyol, Argentina sejauh ini belum menemukan lawan pengganti di jeda internasional Maret. Walau berstatus juara dunia 3 kali, bukan perkara mudah untuk mencari calon lawan yang jadwalnya kosong buat diajak sparring. Kalau belum juga ketemu, pasukan Lionel Scaloni berpotensi akan melewatkan jeda internasional begitu saja. Persiapan merancang skuad untuk Piala Dunia menjadi terganggu. Oh iya, hampir lupa, batalnya finalisima 2026 secara finansial merupakan sebuah bencana dengan total kerugian yang diperkirakan mencapai 60 juta euro. Angka ini mencakup pengembalian dana tiket, kerugian hak siar, dan biaya logistik yang sudah dikeluarkan. Saat penjualan tiket dibuka Februari lalu, semua kategori ludes kurang dari 2 jam saja. Dengan sekitar 80.000 tiket yang disediakan, laga ini harusnya mendapat estimasi keuntungan di kisaran 15-20 juta euro. Namun pembatalan finalisima memaksa panitia melakukan refund sepenuhnya kepada para pemegang tiket. Berdasarkan laporan Marca, kerugian tidak hanya datang dari tiket tetapi juga dari investasi yang sudah ditanamkan oleh pihak penyelenggara. Pemerintah Qatar dan penyelenggara lokal dilaporkan telah mengeluarkan investasi sebesar 20 juta sampai 30 juta euro untuk persiapan logistik, infrastruktur, keamanan tambahan, dan sarana pendukung broadcasting. Selain sudah bakar uang, penyelenggara juga dihadapkan dengan para sponsor besar yang marah besar.
Pembatalan finalisima mengharuskan ganti rugi kepada sponsor yang telah membayar mahal untuk iklan di pertandingan yang disebut-sebut sebagai duel akbar Lamine Yamal versus Lionel Messi ini. Diketahui finalisima awalnya didukung oleh sejumlah sponsor raksasa seperti Adidas, Qatar Airways, Coca-Cola, Mastercard, dan Hyundai. Terakhir, sedianya Spanyol dan Argentina masing-masing dijanjikan bayaran untuk penampilan mereka sebesar 6 juta sampai 10 juta euro. Dengan pembatalan ini, kedua tim kehilangan pemasukan besar di jeda internasional bulan Maret. Sekalipun mereka adalah negara besar dan berprestasi, kehilangan pemasukan sebesar itu tetap saja membuat kas mereka gagal surplus. Hadeh, ini drama finalisima 2026 udah kayak orang yang mau janjian bukber ya, alias susah banget cari tanggal yang pas. Akhirnya batal deh. Kalau menurut kamu, siapa yang bertanggung jawab atas batalnya finalisima?